Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih di dalam Kitabun Niyat dan kita sudah masuk bab baru, yaitu bab berziarah dengan teman. Kalau tak silap, saya terlupa membawa kitab saya hari ini. Saya baca daripada tab. Pertemuan yang lalu kita mulai untuk mengetahui niat-niat yang tak elok, benar kan? Niat-niat yang tak elok, karena sebelum kita mengetahui niat yang bagus, kita harus mengetahui niat apa saja yang tak bagus. Karena kalau kita tidak mengetahui mana baik dan mana buruk, kita akan terjatuh di dalam kemaksiatan tanpa kita mengetahuinya. Karena itu Habib Sa'ad mengatakan di sini seharusnya dan semestinya Anda itu mengetahui yang jelek dahulu, baru mengetahui yang baik. Dan perlu saya tekankan lagi, pahala menghindari maksiat lebih besar daripada pahala melakukan kewajiban. Pahala tidak melakukan sesuatu yang haram, kan sesuatu yang haram kan dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala kan. Wajib dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Pahala meninggalkan sesuatu yang haram lebih besar daripada pahala melakukan sesuatu yang wajib. Karena itu didahulukan di sini oleh Habib Sa'ad niat-niat yang tidak boleh kita niatkan ketika berziarah, ketika mengunjungi kawan kita. Yang pertama, untuk makan. Sudah saya jelaskan, kita tidak boleh berziarah kepada kawan kita karena masakannya sedap. Tak boleh. Oh, saya nak ke Kak Mimi. Kenapa? Sedap masakannya. Nah, nanti akhirnya Anda ini suka terhadap kawan Anda bukan karena Allah, tapi karena makanannya. Kalau makanannya hilang, tak suka lagi. Sama. Kalau Anda ingin pertemanan itu berlangsung lama, kekal, Anda harus menjadikan sebab pertemanan itu sesuatu yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama sebab pertemanan Anda adalah Allah, maknanya kawan Anda boleh mendekatkan Anda kepada Allah, kawan Anda mengajari Anda ilmu agama, kawan Anda menjadikan Anda orang yang lebih baik, tetap Anda suka kepada kawan Anda. Kalau dia sudah berubah menjadi orang yang jahat, orang yang tak baik, baru Anda jauhi dia. Inilah niat pertama yang tidak boleh Anda niatkan ketika Anda menziarahi kawan Anda, yaitu menziarahi kawan sebab apa? Makan. Oke. Yang kedua, niat yang kedua, belum saya jelaskan kan niat yang kedua. Oke. Niat yang kedua yang tidak boleh diniatkan seseorang ketika dia itu berziarah kepada kawannya adalah karena sum'ah, dibilang. Al-afah tsaniyah yazuru akhahu li ajli al-iz wa sum'ah wal mubahah. Seseorang menziarahi kawannya karena ingin kemuliaan. Kenapa saya nak berziarah
saya punya kawan namanya Zaman, tak ada Zaman di sini, ada di bawah dia. Saya nak berziarah kepada Zaman, kenapa? Saya kalau berziarah Zaman, saya pandai. Kenapa? Iya, karena Zaman bodoh. Bodoh dan pandai itu relatif, puan-puan. Cantik dan tak cantik itu relatif. Kalau Anda ingin cantik, berfotolah di samping orang yang jelek. Anda akan cantik. Loh iya apa tak? Betul itu. Kalau Anda ingin cantik, berfotolah di samping orang jelek. Saya ingin putih Habib. Mudah. Ame orang Afrika, Anda foto di sampingnya, Anda akan putih. Kalau Anda ingin hitam, mudah. Ame orang China satu, Anda foto samping orang China, Anda akan hitam. Sof, tengok. Kita kadangkala apa ya? Ini banyak, Sof. Kita ini banyak. Kita senang dengan kesusahan orang lain. Dulu saya pernah tengok movie India, namanya Three Idiots. Pernah tengok Three Idiots? Ada satu lakon yang saya tak suka di situ. Lakon ini, ketika dia nak exam, dia harus menjadi nomor 1. Bukan dengan cara belajar, tapi dengan cara merusak nilai kawan-kawannya. Karena nilai Anda dari 10, Anda dapat 7, itu baik. Kalau kawan-kawan Anda semuanya di bawah 7. Baik dan buruk, di beberapa hal itu relatif. Untuk menjadi nomor 1, Anda tidak perlu nilai Anda baik, tidak. Anda cukup menghancurkan nilai kawan-kawan Anda. Ketika nilai kawan-kawan Anda hancur, Anda pasti menjadi terbaik. Saya ingin berziarah dengan kawan saya. Kenapa? Saya ingin terlihat pandai. Saya kalau di kampus, saya bodoh. Tapi kalau saya bersama orang-orang high school, saya pandai. Karena saya satu-satunya orang yang belajar kampus. Macam itu. Jadi saya berziarah untuk memuliakan diri saya dan untuk menjadikan sum'ah. Sum'ah itu agar nama dia didengar orang. Itu namanya sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Riya itu Anda ingin tampak baik di depan manusia. Itu namanya riya. Dari kata-kata ro'a yang namanya tertengok, melihat. Sum'ah itu sama dengan riya, tapi tidak harus tampak, cukup mendengar. Sum'ah itu agar nama Anda didengar baik. Dan sum'ah ini jangkauannya lebih luas daripada riya. Karena Anda tidak bisa riya di sesuatu yang orang tak tengok. Tapi Anda boleh sum'ah di sesuatu yang orang tak tengok. Agar saya ingin berziarah kepada fulan, agar orang-orang tahu saya ini mulia. Anda berkunjung ke siapa? Ke Mahathir. Wow, best. Maknanya Anda punya akses ke prime minister. Oh, hebat. Anda berarti orang hebat. Anda ingin berziarah ke kawan Anda agar Anda dikatakan hebat. Bas, itu saja. Itu tak baik. Itu tak baik. Oh, saya nak berkawan dengan Zaman. Kenapa? Oh iya, Zaman itu orang-orang besar. Rambutnya panjang. Tak ada. Anda ingin berkawan dengan seseorang agar nama Anda itu didengar baik. Itu tak boleh macam itu. Karena yang namanya kekuasaan itu tak kekal. Sekarang Anda boleh berkuasa. Pilihan raya depan belum tentu Anda berkuasa lagi. Kuasa itu akan hilang, puan-puan. Tapi Allah tidak akan hilang. Wal mubahah, begitu pula berbangga-banggaan. Diriwayatkan bahwasanya seorang ulama sufi besar, Fudail bin Iyad. Pernah dengar Fudail bin Iyad? Ada seorang ulama sufi namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulunya perompak.
dulunya dia perompak. Nah, akhirnya dia bertaubat. Dia bertaubat sebab dia mempunyai seorang anak perempuan. Dia sangat cinta kepada anak perempuan itu. Masih kecil. Akhirnya anak perempuan itu mati. Dalam keadaan Fudail bin Iyad ini menjadi chief perompak. Macam apa itu? Kisah Alibaba dan Qasim Baba itu. Kepala perompak Fudail bin Iyad itu. Ketika itu anaknya yang masih baby mati. Dan itu anak yang paling dicintai oleh Fudail bin Iyad. Sedih-sedih, dia menangis. Akhirnya dia tidur. Dia bermimpi hari sudah kiamat. Dia sadar ketika kiamat, sebelum terjadi kiamat, dia masih menjadi kepala perompak. Dia tidak mempunyai amal perbuatan baik. Akhirnya ketika di hari kiamat, dia dikejar oleh naga yang sangat besar. Dia lari. Di tengah jalan dia bertemu orang yang sudah tua sangat. Dia minta tolong ke orang tua ini, tolong saya dari kejaran naga. Apa katanya orang tua itu? Maaf, saya tidak boleh menolong Anda. Macam mana saya orang tua? Saya boleh begaduh dengan naga yang besar. Tapi saya nasihatkan Anda, coba pergi ke gunung itu, ada gunung di situ. Di situ adalah tempat dititipkan amal perbuatan yang Anda tidak ketahui ketika di dunia. Mungkin Allah menyembunyikan amal perbuatan Anda di situ. Ketika dia menuju ke gunung itu, Fudail bin Iyad menemukan anak perempuannya yang sudah mati. Kenapa engkau ada di situ? Abah kenapa di sini? Abah belum saatnya mati. Saya tak tahu, saya dikejar oleh naga. Akhirnya mana naganya? Oleh anaknya naga itu dihalau, diusir, pergi. Naganya pergi. Akhirnya anak ini tahu ayahnya masih belum bertaubat daripada perompak. Akhirnya anaknya itu membaca satu ayat. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya itu khusyuk ketika disebutkan nama-nama Allah? Maksudnya, wahai ayahku, belum tibakah Anda nak bertaubat? Sudah cukup merompak, sudah cukup. Sekarang Anda kena bertaubat. Bangun-bangun, Fudail bin Iyad semuanya berkeringat. Dan dia tak boleh lupa kejadian di mimpinya. Sejak saat itu, Fudail bin Iyad ini bertaubat. Padahal dulu orang-orang Baghdad itu, kalau nak bepergian, atau kalau dia nak nak dodoi anaknya tak nak tidur, ditakut-takuti. Kalau tak tidur, nanti saya panggilkan Fudail bin Iyad. Macam itu. Melayu ada kan, ada hantu yang apa? Yang ditakuti. Kalau tak tidur saya laporkan siapa? Pontianak kah? Atau hantu-hantu siapa kah? Orang-orang Baghdad dulu, kalau Anda tak tidur, saya akan panggilkan siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad masih dengar itu. Akhirnya, jangan takut. Fudail bin Iyad sudah bertaubat. Fudail bin Iyad sudah bertaubat. Dari kepala perompak menjadi kepala sufi. Fudail bin Iyad ini. Suatu saat Fudail bin Iyad ini bertemu dengan seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini bukan ulama biasa dia. Sufyan Ats-Tsauri ini dia satu level dengan imam 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Cuma Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dia tak punya murid yang power. Akhirnya pendapat-pendapatnya dia tak ada yang defense. Berbeza dengan 4 madhab ini, murid-murid mereka power-power semua. Imam Syafi'i berpindah daripada Baghdad ke Mesir hanya untuk cari murid yang power. Kenapa? Karena kalau Imam Syafi'i meninggal, yang membawa pendapatnya siapa? Murid-muridnya. Yang defend madhabnya siapa?
murid-muridnya. Sufyan Ats-Tsauri ini dia tak punya apa? Tak punya murid. Dia tak punya student yang power. Akhirnya ketika dia mati, mazhabnya hilang, tak ada. Tak ada. Diriwayatkan dua orang ini bertemu, Fudail bin Iyad dan Sufyan Ats-Tsauri. Ketika bertemu, dua-dua orang ini borak. Setelah borak, dua-duanya menangis. Fabaka hadza wa baka hadza. Fudail bin Iyad menangis, Sufyan Ats-Tsauri juga menangis. Akhirnya nawaitu menangis jamaatan lillahi ta'ala. Semuanya berniat menangis berjamaah. Pahalanya 27 kali menangis biasa. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri cakap, saya harap kita tak duduk macam ini lagi. Kita borak ini semuanya dosa semua. Alamak. Kepala sufi dan kepala ahli fikih. Fikih ini termasuk ulama zahir, ilmu zahir. Sufi ilmu batin. Maknanya ilmu batin dan ilmu zahir bertemu, borak, dua-duanya menangis. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri cakap, better kita tak akan duduk lagi macam ini. Kenapa? Majelis kita ini yang kita duduk, majelis borak kita ini majelis fitnah. Kenapa majelis fitnah? Katanya Fudail, engkau sudah janji bahwasanya kalau kita bertemu lagi, engkau akan berbicara kepadaku apa yang engkau anggap paling baik. Jadi ilmu yang paling baik ketika bertemu engkau keluarkan di hadapanku. Orang-orang dahulu dengan ilmu sikit-sikit pelit, kedekut. Benar. Tak semua orang itu boleh belajar ilmu, puan-puan. Ulama-ulama terdahulu, dia tidak akan mengeluarkan ilmunya kecuali dia tahu muridnya ini atau orang yang di hadapannya ini mempunyai kekuatan untuk menerima ilmunya. Kalau tidak, dia boleh salah faham. Dia boleh salah faham. Kalau sudah salah faham, pelik. Maknanya, kalau ada orang mengeluarkan ilmu yang dia ketahui dari dalam hatinya kepada orang lain, maknanya orang ini mempercayai orang itu. Fudail cakap, engkau sudah janji. Kalau kita bertemu lagi, engkau akan mengatakan ilmu yang paling bagus yang engkau ketahui. Aku pun juga sama. Engkau mengetahui masalah fikih yang paling bagus, engkau ceritakan kepadaku, dan aku akan ceritakan masalah sufi yang paling bagus, yang paling elok. Kita bertemu hanya untuk masalah ini. Ini namanya majelis riya. Kenapa majelis riya? Karena ketika engkau cakap bagus, aku akan cakap, Masya Allah, pandai sangat engkau. Aku pun cakap seperti itu hanya untuk mendengar engkau memuji aku. Akhirnya kita ini duduk untuk agar salah satu dari kita memuji yang lain. Padahal ini bukan uang, tapi apa? Ilmu. Cuma karena satu sama lain mengharap pujian, dikatakan ini majelis tak ada guna. Karena itu saya katakan, apa ya? Taatnya kita, maksiatnya mereka. Apa yang kita anggap taat bagi Fudail bin Iyad, bagi Sufyan Ats-Tsauri, bagi ulama-ulama terdahulu, itu adalah maksiat. Dibilang hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perbuatan orang rendah, perbuatan baik wali yang rendah adalah dosa bagi, karena levelnya itu berbeza, quality perbuatan itu berbeza. Majelis seperti ini bagi kita ini adalah majelis baik, karena yang dibicarakan adalah ilmu. Tapi bagi Fudail bin Iyad dan Sufyan Ats-Tsauri,
Majelis semacam ini adalah majelis di mana satu sama yang lain mengharapkan pujian. Dan itu bagi mereka tak pantas. Setiap majelis harus mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya bilang ini levelnya tinggi. Ini levelnya tinggi. Kalau kita punya majelis, kita nak bertemu dengan kawan, minimum jangan berniat mengumpat atau menggosip. Jangan berniat membebel. Borak, jangan niat itu. Inilah niat yang kedua yang tidak boleh kita niatkan ketika bertemu dengan kawan kita, yaitu niat untuk agar orang itu menganggap kita mulia atau agar kita dianggap mulia. Oke. Niat yang ketiga, dia hampir sama. Dibilang niat buruk yang ketiga yang tidak boleh kita bawa ketika kita menziarahi kawan kita adalah kita berziarah karena ingin dikenal. Itu banyak, Suf. Saya tengok ini. Oh, saya nak hadir di majelisnya Habib Fulan. Kenapa? Habib Fulan ini jamaahnya banyak. Saya ingin berceramah sekali ke dia agar orang-orang boleh tengok saya. Akhirnya saya terkenal. Jadi dia berziarah ke salah seorang kawannya hanya untuk dikenal. Bukan karena Allah, tapi hanya ingin mendapat popularity. Banyak tak macam itu? Kenapa Anda berkawan dengan ini? Orang ini populer, selebgram. Adakah sekarang kan ada itu namanya selebgram, YouTubers. Saya ingin berkawan dengan dia agar saya juga famous. Orang ini followersnya 10 juta. Subscribernya 10 juta. Saya ingin ikut orang ini, saya ingin berkawan bersama orang ini agar saya mendapat popularitas juga. Kalau sekarang agar follower saya naik, agar subscriber saya naik. Jadi berkawan bukan karena orangnya, tapi karena subscribernya. Zaman dahulu kan karena uang, karena pengikut, sekarang subscriber. Saya berkawan dengan ini karena saya ingin mendapat popularity. Wal manzilah, dan kedudukan. Saya kalau kawan dengan orang ini, orang-orang hormati saya. Beza. Oh, siapa nama Anda? Nama saya Ali Bagir, biasa. Siapa Anda? Saya kawannya Mahathir. Oh, beza. Walaupun kawan, tapi kawannya siapa? Kawannya Mahathir. Orang akan berbeza. Karena nisbatnya ke orang famous, nisbatnya ke orang populer, nisbatnya ke orang hebat. Walaupun Anda cuma kawan, orang akan menghormati Anda. Saya berkawan dengan Fulan bukan karena saya suka dengan dia, tapi karena saya ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia. Sof, tengok. Niat-niat seperti ini tidak boleh Anda bawa, tidak boleh Anda niatkan ketika Anda berziarah, ketika Anda mengunjungi kawan Anda. Wakila anna jama'atan minas sufiyah, diriwayatkan bahwasanya ada sekelompok orang daripada sufiyah. Sufiyah ini apa ya? Sekarang ini puan-puan, makna sufiyah ini sudah berbeza dengan makna yang lalu. Sufiyah itu diambil daripada kata-kata suf.
Suf itu maknanya ada dua. Makna yang pertama daripada suf adalah kain wol. Tahu wol? Hah? Apa? Wol itu wool. Dari apa namanya, bulu domba itu. Wool. Itu namanya suf. Karena mereka itu kan kain-kain yang teruk. Kain yang dibuat daripada bulu domba, wool itu kain yang teruk. Dan mereka pakai kain itu sebagai isyarat mereka tak nak dunia. Mereka memakai kain-kain yang teruk. Itu namanya sufiyah. Yang kedua, dikatakan sufiyah itu adalah dari kata-kata sofa, yang maknanya hatinya bersih. Yang maknanya hatinya bersih. Sekarang kata-kata sufiyah itu dipakai untuk torikoh. Oh, sufiyah ini maknanya torikoh, mempunyai sufi Naqsyabandi, torikoh Naqsyabandiyah, torikoh ini. Pemakaiannya berbeza. Zaman dahulu ada sekelompok jamaah daripada sufiyah masuk ke salah seorang ulama besar daripada sufiyah, namanya Abi Ali Ar-Rauzabari. Terkenal ini Abi Ali Ar-Rauzabari ini. Wallahu alam, ini mungkin bukan Ar-Rauzabari tapi Ar-Rauzabadi. Nanti coba saya cek ini. Dan dari jamaah, jadi ada sekelompok orang daripada sufiyah bertamu ke seorang ulama besar sufi namanya Abu Ali Ar-Rauzabari. Dan di antara sekelompok tamu itu ada seorang anak muda. Ada seorang anak muda yang mana macam orang baru. Biasa ya, saya kalau mengajar macam ini, ada beberapa orang ini, puan-puan ini sudah biasa saya lihat. Ada beberapa orang yang, ini macam baru nih, tak pernah saya tengok. Ini macam baru, ini macam lama. Lah, orang yang bertamu ke Abi Ali ini sudah sering. Ada satu orang yang tak pernah datang kemudian datang. Abi Ali tanya, faqala lil qaum min aina syabab fa inni la arifuh. Biasa Abi Ali ini, ulama ini tanya, ini budak dari mana? Kok tak pernah datang, tiba-tiba datang? Saya nak tahu saja siapa Anda ini. Faqala syab, dijawab oleh budak ini, ma ana zurtuka li'arifaka innama zurtuka ijlalan liman taqaddamat ma'rifati ma'ahu mundu salasina sana. Ketika Abi Ali ini tanya, siapa anak muda ini? Dijawab oleh anak muda, kenapa engkau nak tahu namaku? Kira-kira kalau ada orang, siapa nama? Kenapa tanya-tanya? Marah tak Anda? Kenapa tanya-tanya? Anda juga punya nama kan? Kenapa nak tahu nama orang? Fudul. Tahu fudul? Fudul itu ingin tahu urusan orang. Alamak. Orang bertamu ke rumah Anda. Anda tanya dia, siapa nama Anda? Kenapa tanya-tanya? Kira-kira Anda marah tak? Marahlah. Sudah datang ke rumah saya tanya nama tak dijawab, jawabannya tak elok lagi. Wahai Abu Ali, aku ini datang ke sini bukan aku ingin nak tahu engkau. Aku sudah tahu engkau. Aku datang ke sini karena aku ingin aku ingin bertemu dengan seseorang yang sudah aku kenal selama 30 tahun. Maknanya apa? Dia sudah mendengar tentang Abu Ali Ar-Rauzabari sejak 30 tahun
Yang lalu hanya dengar ada orang alim namanya Abi Ali Ar-Rauzabari, ada orang alim Abi Ali Ar-Rauzabari terus. Selama 30 tahun ini, nama Abi Ali Ar-Rauzabari ini tidak bisa lepas daripada telinganya. Dia datang ke rumahnya Abi Ali untuk mengetahui, untuk tengok siapa itu Abi Ali Ar-Rauzabari. Jadi tak payah Anda tanya nama saya. Keperluanku ke sini bukan untuk mengenalkan namaku kepadamu. Keperluanku ke sini aku ingin tengok orang yang 30 tahun sudah aku dengar namanya. Bayangkan. Faqala famal isim, masih tengok. Terus apa namamu tuh apa? Dibilang ma'rifatuka ismi akhafu antubtil alayya thawaba kada. Dibilang wallah, kalau aku beri tahu namaku, aku takut pahala aku berziarah hilang. Subhanallah, ada seseorang, Anda tak tahu siapa dia, datang ke rumah Anda. Siapa nama engkau? Anda tak hormat dia, biasa Anda berikan air kosong saja, atau mungkin es sirap atau apa. Kemudian Anda tanya namanya, siapa nama Anda? Saya Fulan bin Mahadir bin Tun Mahadir. Alamak, anaknya Tun. Langsung Anda siapkan, kalau boleh Anda call kedai restoran, Anda suruh datang di situ untuk memasakkan semua. Loh, benar apa tidak? Kita tak tahu siapa yang datang. Biasa. Kalau Anda tidak tahu nama itu orang, Anda akan layan dia macam orang-orang biasa. Tapi kalau Anda tahu siapa dia, another story. Kalau Anda tahu orang ini orang teruk, Anda mungkin usir dia dari rumah. Kalau Anda tahu dia orang hebat atau berhubungan dengan orang hebat, another story. Mungkin boleh jadi Anda langsung masak, tak kita panggil majelis maulid di sini, kita buat maulid hanya untuk menghormati dia. Karena itu orang ini dia tak nak untuk memberitahu nama dia. Kenapa? Nanti akhirnya pahala berziarah, pahala ikhlas itu hilang. Gimana? Siapa Anda? Kecuali kalau nama Anda memang dari awal Anda tak ada yang tahu. Siapa nama? Kak Mimi. Orang tak ada yang tahu, biasa. Beza kalau siapa Anda? Saya anaknya Tun Mahadir. Mungkin panggil semua kedai, panggil semua orang-orang maulid hanya untuk menghormati tamu tersebut. Berbeza, berbeza. Akhirnya sudahlah. Abu Ali ini tak nak untuk memaksa untuk memberitahu namanya dia siapa. Akhirnya Abu Ali ini mengeluarkan makanan. Biasa kan, ada tamu, Anda sediakan makanan, minuman. Anak budak muda ini tak nak makan. Dia berdiri. Kenapa engkau berdiri? Dibilang, saya tidak ingin mencampurkan kebaikan dan keburukan. Alamak. Dia bilang, makan ini perkara dunia. Makan ini apa? Perkara dunia. Dan perkara dunia itu tak baik. Kalau nak makan bukan di sini. Saya ini di sini untuk berziarah. Saya di sini bukan untuk makan. Kalau saya nak makan, saya bukan datang ke Anda, saya ke kedai. Di sini kedai banyak yang sedap-sedap. Saya nak makan kedai, istri saya boleh masak. Di sini saya tak nak untuk makan.
Saya di sini untuk berziarah dengan Anda. Kalau kita macam mana? Apa nih? Saya ke rumah Kak Meme hanya diberikan air kosong. Saya tak nak lagi ke sana. Kenapa hanya air kosong? Kita berziarah ke rumah orang, pertama yang kita tengok makanannya apa? Kita cerita, wow, rumahnya Kak Mimi sedap, makanannya best. Bukan ilmunya, zikirnya, bukan, makanannya dahulu. Akhirnya ketika kita nak kesana lagi, yang ada di pikiran kita makanan. Kira-kira elok tak kita buat macam itu? Tak elok. Sekarang ini subhanallah, hampir di setiap majelis pasti ada makannya. Pasti ada makannya. Apa? Pasti. Tetamu datang makan, jiran datang makan, apa kucing datang pun makan. Apa yang tak makan kita? Saya cakap di Melayu Indonesia ini semua majelis ada makannya. Apapun majelis. Majelis perkawinan ada makannya. Majelis kematian ada makannya. Majelis datang safar ada makannya. Majelis rumah baru ada makannya. Yang tak ada majelis perceraian saja yang tak ada. Tak ada. Semua ada di Melayu ini. Di Indonesia juga sama. Anak lahir ada majelisnya. Semua ada, makan semua. Apa yang tak makan? Tak ada saya tengok majelis anak kita menghatamkan Ihya Ulumuddin. Tak ada. Semuanya hanya makan saja. Apa katanya budak ini? Wala tatabaddalul khabitha bitayyib. Jangan sekali-kali engkau menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Aku kesini itu untuk tahu ulama namanya Abu Ali Ar-Rauzabari, bukan untuk makan makanan Abu Ali Ar-Rauzabari. Gile, ini saya bilang sudah naik level. Subhanallah, di Hadramut itu dulu saya tahun 2006 tidak pernah ada majelis itu makan. Akhir-akhir saja. Mungkin 2013, 2017 baru ada makan. Dulu awal-awal tak ada. Diberi kopi sedikit saja. Kopi sedikit. Majelis 2 jam, 3 jam hanya diberi kopi. Tak sedap pula kopinya. Benar macam itu. Majelis apapun. Apapun majelisnya Anda diberi kopi. Yes, kopi itu. Kopi hitam. Mungkin ada gingernya sedikit. Kemana-mana diberi itu. Jadi kita datang ke majelis itu pure untuk majelis. Tak ada saya nak makan, tak ada makan. Nak minum, untuk apa kita 2 jam hanya untuk minum? Tak. Jadi kita datang pure untuk majelis. Akhir-akhir ini mungkin tahun 2012 mulai ada apa namanya? Ada makan. Sudah siap ada makannya. Jadi akhirnya kita ini nak datang sudah bukan pure untuk majelis, tapi ada unsur makan. Ada saja. Inilah niat yang ketiga. Niat yang tak boleh kita niatkan ketika datang ke kawan. Niat untuk mendapat popularity. Oh, saya kalau datang ke rumahnya Fulan, kemudian Fulan menyalami saya, pasti akan terkenal saya. Tak boleh macam itu. Sekarang lagi tangkap selfie pula dengan tuan rumah. Sudah kesana. Akhir zaman, Puan. Karena itu, sudah akhir zaman. Selfie ini sudah tak boleh dihindari, sudah. Saya pernah bertemu Habib Ali di mana namanya? Di UIA. Saya cakap borak sekejap, orang yang lewat, hampir setiap orang yang lewat nak selfie. Saya bilang, tak malu kah nih orang-orang minta selfie dengan Habib? Subhanallah, ada
tradisi baru sekarang ini. Ada yang namanya selebgram, ada yang namanya Facebook, banyak followers, banyak likers, banyak subscriber. Itu merubah cara hidup kita semua. Merubah cara hidup kita. Ada yang sampai bunuh diri sebab nak dapat subscriber. Macam-macam. Niat yang keempat, daripada niat-niat yang tidak boleh kita gunakan, kita niatkan ketika kita berziarah kepada kawan adalah berziarah likibali mahmadatin nas. Kita berziarah kepada kawan kita untuk mendapat pujian dari orang lain. Biasa itu namanya riya. Saya nak berziarah kepada fulan agar orang-orang cakap saya, orang ini suka menyambung tali silaturahmi. Banyak tak? Saya nak berziarah, hidupnya dari kenduri ke kenduri yang lain. Hidupnya dari rumah kawannya ke kawannya yang lain. Agar orang-orang cakap, Masya Allah, Akak Mimi ini suka sangat berziarah. Suka sangat menyambung tali silaturahmi. Itu saja, Sof. Ada orang macam itu. Kerjanya hanya berziarah dari rumah ke rumah yang lain. Itu baik, tak apa. Tapi kena niatnya dibaguskan. Jangan sampai kita berziarah hanya ingin dikatakan kita suka silaturahmi. Itu namanya riya. Namanya apa? Riya. Dibilang orang yang jujur kepada dirinya sendiri, orang yang jujur adalah yang menyembunyikan kebaikannya. Kalau memang Anda jujur hanya untuk berziarah kepada kawan Anda, ikhlas lillahi ta'ala, maknanya orang tahu tak tahu, orang puji tak puji, Anda akan tetap berziarah. Itu Anda ikhlas, itu Anda ikhlas. Imam Ghazali mengatakan, di antara tanda-tanda ikhlas, kalau Anda beribadah di saat sendiri, tidak berbeza ketika Anda beribadah di depan orang lain. Sama saja. Ada orang, tak ada orang, Anda tetap beribadah. Kalau Anda boleh macam itu, maknanya Anda ikhlas. Dulu saya punya guru, ini benar ini, namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhon. Saya paling lama belajar dengan beliau, di antara guru-guru yang lain, saya lama dengan beliau. Hampir 5 tahun lebih. Beberapa kitab besar di dalam fikih Syafi'i saya khatam dengan beliau. Suatu saat beliau ini mengajar kitab tinggi di dalam fikih Syafi'i. Tengah-tengah mengajar, pernah dengar Syekh Buti, Syekh Said Ramadan Buti, ulama besar daripada Suriah. Syekh Buti ini datang ke Ribat Tarim. Guru saya ini termasuk fans daripada Syekh Buti ini, suka sangat dengan Syekh Buti. Bayangkan seseorang tengok panutannya, dia senang. Guru saya ini ketika mengajar, beliau ingin Syekh Buti tengok kelas dia. Benar ini. Akhirnya guru saya ini mengangkat sikit suaranya. Ketika mengajar, suaranya diangkat sikit agar Syekh Buti ini dengar, dan Syekh Buti tengok guru saya. Guru saya cinta dengan Syekh Buti karena memang ulama besar. Semua orang Tarim semuanya suka dengan Syekh Buti. Guru saya angkat suara. Esoknya kelas itu diulang. Oleh guru saya diulang, maaf, kelas yang tadi malam saya kurang ikhlas. Karena ketika saya mengajar, saya berharap Syekh Buti tengok ke kelas saya. Saya tidak berharap Allah. Kelas yang lampau tidak ada gunanya, semua hanya riya. Kita ulang kelas yang lampau di saat ini. Saya macam ini saja. Pening kepala saya. Benar pening kepala saya. Beliau tak buat apa-apa. Beliau hanya mengangkat suara sedikit agar Syekh Buti dengar bahwasanya guru saya itu mengajar detail dan masalah
yang susah di dalam fikih Syafi'i. Itu saja. Agar beliau mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Syekh Buti. Itu saja. Bukan nak uang, bukan nak jabatan, tak. Cuma ingin sikit berbicara saja. Beliau anggap itu tak ikhlas. Macam mana? Saya ketika tengok guru saya itu, wah ini wali sangat ini. Benar. Dan kelasnya benar-benar diulang. Jadi kelas yang kita hari yang lalu itu, hari yang lalu yang dulu, diulang untuk hari ini. Hari ini kita ulang kelas yang lampau. Karena kelas yang lampau saya mengajar tidak ikhlas. Karena itu murid-muridnya beliau banyak yang menjadi apa namanya? Banyak yang menjadi ulama. Kenapa? Karena mengajar dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tolak ukur puan-puan, tolak ukur berkah itu bukan banyak, benar. Tolak ukur itu adalah ikhlas. Kalau Anda ikhlas, itu akan berkah. Anda mati pun akan tetap ada. Orang banyak mempunyai ilmu, tapi orang ikhlas sedikit. Tolak ukur ilmu itu berkah adalah bagaimana Anda ikhlas. Adalah bagaimana Anda ikhlas. Kita tidak bisa untuk level ikhlas kita sama seperti ulama-ulama terdahulu, tapi minimum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan semua kegiatan kita itu ikhlas. Pasti. Kita minta kepada Allah, semoga apa yang saya ajarkan dan apa yang kalian dapatkan dan apa yang kita lakukan selama ini semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita ikhlas, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Dibilang orang yang jujur adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya, seperti orang lain menyembunyikan aibnya. Ada kan? Kita kan semua punya aib. Kita semua punya aib. Tak ada, jangan cakap tak ada Habib, saya tak ada aibnya. Orang yang cakap tak ada aib, dia yang paling banyak aibnya. Pasti itu. Yang tidak ada aib hanya para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Anda bukan Rasul, Anda bukan Nabi, Anda bukan malaikat, Anda pasti punya aib. Cuma Allah menutupi aib kita. Kita ini bukan orang baik, orang jahat yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tunjukkan semua aib kita, jangankan jiran atau kawan kita, anak kita pun tak nak dengan kita. Suami kita pun tak nak dengan kita. Benar. Kita ini hanya orang jahat yang ditutupi kejahatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering cakap, kalau Allah tunjukkan bagaimana kita ditandas, habis kita. Benar. Allah buka apa yang kita lakukan ditandas, habis. Karena itu Allah tutup semua itu. Allah tutup semua itu. Seperti orang yang jujur itu akan menyembunyikan kebaikannya, seperti orang jahat menyembunyikan kejahatannya. Jadi ketika Anda ini baik, ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang jujur itu takut. Ketakutannya atas pahalanya tidak diterima lebih besar daripada ketakutan dosanya tidak diampuni. Allah, itu tak tahu saya macam mana. Kita kan takut kan dosa kita tak diampuni kan. Orang yang jujur bukan itu. Orang yang baik, wali besar, takut pahalanya tidak diterima daripada dosanya tidak diampuni. Karena itu ada beberapa habaib dalam kisahnya itu mengatakan, kalau tak silap Habib Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Muladawilah mengatakan, kalau ada satu tasbihku diterima saja, subhanallah, diterima oleh Allah, dan aku tahu confirm diterima, aku akan jemput semua orang tarim itu dinner di rumahku. Dinner di rumahku. Kalau aku tahu subhanallah saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya bilang ini sudah apa ya? Wallahu alam. Saya bertemu orang macam ini hanya satu, guru saya itu, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhon. Saya belum pernah bertemu orang yang mirip-mirip dengan apa yang ada di kitab-kitab itu. Saya kira sudah habis. Anda pernah tengok nggak orang macam ini? Takut kalau pahalanya tak diterima lebih besar daripada takutnya dosanya tak diampuni. Maknanya semua hidupnya itu takut, tuan-tuan, puan-puan. Setiap beribadah takut, apapun dia takut. Hidupnya itu hanya takut masuk neraka saja. Allah, kalau ada orang macam itu, tunjukkan saya nak cium tangan ke dia. Sudah tak ada, habis sudah. Kita takut kalau gaji kita kecil, itu kita takut. Takut kalau tak boleh makan sedap, itu kita takut. Niat yang terakhir yang tidak boleh kita niatkan adalah kita berziarah untuk berniat mendapat faedah duniawi. Jangan sampai kita berziarah kepada kawan kita hanya untuk mendapat uang. Oh, saya nak berziarah, saya nak mengunjungi kawan saya. Kenapa? Biasanya saya diberi 100 ringgit. Kalau saya ke sana, dia biasanya memberi saya berapa? 100 ringgit. Jadi saya berziarah bukan karena dia, tapi karena uang. Dibilang ada seorang ulama sufi terkenal namanya Asyibli. Pernah dengar? Asyibli, terkenal itu Syibli itu. Dibilang, Anda tak tahu ya, kepala torikoh itu kaya, Suf. Saya dulu pernah mengajar di Jordan itu torikoh Naqsyabandiyah. Mereka rata-rata mazhabnya Hanafi, tapi ada sekitar setengah dari mereka itu Syafi'i. Mereka minta saya untuk mengajar fikih Syafi'i. Ada sekitar 20 orang, semua ada 40 orang. Mereka cakap, kami ini 40 orang ke Jordan semuanya free. Tiket flight free, makan free, semua free. Ke campus pun free, tuition pun free. Siapa yang bayar? Syekh Torikoh kami. Dulu tuh Syekh Torikoh kaya-kaya, Suf. Kaya-kaya. Mereka, Torikoh kami punya hospital sendiri, punya bakery sendiri, punya ini sendiri, punya. Jadi sudah tak payah apa namanya? Tak payah amik dari orang lain. Semua torikohnya sudah sediakan. Di Malaysia ada macam itu. Syibli ini ulama sufi besar. Banyak orang-orang yang donate ke dia. Orang-orang fakir setiap hari datang ke Syibli. Kenapa? Namanya Syibli ini wali. Orang donate ke dia, dia tak akan ambil, dia akan bagi-bagi. Udah, buat apa dia tak nak duit? Orang nak Syibli ini ambil duit dia. Syibli ini tak nak duit. Tapi orang lain ingin Syibli ambil duit dia. Orang-orang miskin kesempatan. Setiap hari kita duduk dengan Syibli saja. Kenapa? Minimum kita dapat makan. Ya, untung-untung dia bagi-bagi duit. Macam itu. Dibilang orang-orang fakir ini, kalau banyak orang donate ke Syibli, mereka datang. Kalau donate tak banyak, mereka pergi. Jadi duduk dengan Syibli bukan karena ilmu, karena apa? Duit. Suatu saat ada seorang kerabatnya Syibli daripada Mesir datang dan tiba-tiba memberi ke Syibli mi'ata dinar, 200 dinar. 200 dinar itu berapa ya? 200 dikali 4 suku berapa?
1000 gram emas, 1 kilo emas. 1000 itu berapa? 1 kilo bukan? Apa? 1000 gram 1 kilo kan? 1 kilo emas, bayangkan. Tiba-tiba ada orang, ini 1 kilo emas depan Anda, langsung beli BMW. Bayangkan ada orang dari Mesir, kerabatnya, datang ke Shibli, tak ada apa-apa, letak 1 kilo emas di depan Shibli. Shibli, ini untuk Anda, hadiah. Langsung orang-orang sampingnya kirim WhatsApp, Shibli dapat uang, cepat. Facebook, Instagram, semuanya khobar langsung menyebar. Orang-orang miskin semua nak datang. Kenapa? Shibli ada, baru diberi 1 kilo emas. Kira-kira berapa 1 kilo emas tuh? Satu gram berapa? Apa? 180. Hitung saja 200. 200 dikali 1000 berapa? 200.000 ringgit. Seseorang datang kepada Anda memberi Anda 200.000 ringgit cash. Macam mana? 200.000 ringgit cash diberi kepada Anda. Saya tak tahu berapa besarnya itu. Saya tak pernah pegang uang sebanyak itu. Saya 200 ringgit saya pernah pegang. 200.000 saya tak pernah pegang. Ketika orang-orang miskin ini datang, Shibli ini ame, buru-buru ame. Akhirnya dia jalan sampai ke sungai Dajlah. Ada namanya di Baghdad kalau tak salah. Dekatnya sungai Furat. Ada sungai Nil, sungai Efrat kan. Ada lagi namanya sungai apa? Dajlah. Sampai Shibli ini sampai di sungai Dajlah. Kemudian uang yang 1 kilo emas ini, yang dibeli 1 kilo emas, rafa'aha biyadih, diangkat begini. Apa katanya? Kemudian Shibli membaca satu ayat. Undur ila ilahikal ladzi dolta alaihi akifa. Tengok, ini Tuhanmu yang kamu terus sujud, yang terus kamu cari. Anda cari ini kah? Cari uang Anda ini kah? Cari Tuhan Anda ini kah? Bayangkan, maknanya Shibli ini di hatinya sudah tak ada dunia sama sekali. 200.000 ringgit nak dilempar ke sungai, nak dibuang. Sayang kan, beri saya saja. Lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Tuhan engkau ini akan kami bakar dan akan kami hancurkan dan kami lemparkan ke laut. Kemudian dia berkata, man yuriduni falyatabi'ni wa man yuridud dananir falyattabi'ud dananir. Diletak di situ. Sekarang, mulai sekarang, yang ingin harta, ambil ini harta. Yang ingin aku, maksudnya ingin ilmuku, ikuti aku. Jangan ikut aku, jangan ikut harta, tapi Anda pura-pura ikut aku. Kalau Anda ikut aku cuma ingin hartaku, saya tak nak. Orang-orang itu, aku menginginkan mereka mengikuti aku, tapi mereka mengikuti dunia. Mengikuti dunia. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ihdhar min mawaddatihi ala man mawaddatuhu ala qadri hajatihi ilaik fa idza tasara hajatahu in qaddat mawaddatuhu. Katanya Umar bin Abdul Aziz, hati-hati orang yang cintanya kepadamu hanya karena keperluannya saja. Kalau keperluannya hilang, cintanya hilang. Oh, saya berkawan dengan Kak Mimi, ada perlu saja. Nanti kalau sudah tak ada perlu,
hempaskan saja, buang saja. Saya tak cinta dengan dia, saya tak suka dengan dia. Saya cuma ada perlu, ada hajat saja. Hajat saya hilang, hajat saya habis buat apa? Hati-hati orang-orang semacam itu. Kalau di dalam ilmu sekarang dikatakan oportunis. Pernah dengar? Oportunis, ini orang-orang oportunis. Hanya kalau ada manfaat, ada keperluan dia datang. Tak ada manfaat dia pergi. Hati-hati orang macam itu. Dia akan memakan Anda. Dia akan menghancurkan Anda. Dia bukan kawan Anda, dia hanya benalu. Dia hanya orang yang akan menghancurkan Anda. Dengan ini selesailah sudah niat-niat yang tidak boleh kita niati. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai membaca niat-niat yang elok yang harus kita niatkan, yang mesti kita niatkan ketika kita berziarah kepada kawan-kawan kita. Semoga kelas ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita orang-orang yang bisa untuk mempraktikalkan semua apa yang ada di dalam kitab niat, dan dijadikan kita orang-orang yang konsisten untuk terus menghadiri kelas ini, dan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terutama Habib Sa'ad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la syaqiyan illa as'attah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manahu aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.